Hai Sobat Kecepikong 1996, apa kabar semuanya? Jadi sebelum kita mulai, video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi. Harap bijak dalam menilai informasi yang disajikan. Pastikan untuk menonton video hingga selesai, karena setiap bagian pembahasan bisa menjadi bekal berharga ketika memulai hubungan dengan cowok. Ingat, keseluruhan konten ini dirancang untuk memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video ini membantu dalam perjalanan hubungan cinta kamu. Pernah kepikiran gak, gimana sih cowok jatuh cinta? Nah, tenang aja, kita bakal bahas bareng. Berdasarkan sedikit pengalaman pribadi dan beberapa sumber yang kita baca, hari ini kita mau bagi rahasia sama kamu. Kita ngecek satu hal yang kelihatan banget. Proses jatuh cinta itu lumayan umum, tapi ada perbedaan cara cowok dan cewek ngejalaninnya. Jadi, di video kali ini, kita bakal ceritain beberapa wawasan yang sangat berguna bagi kalian. Harapannya, setelah nonton, kamu bakal lebih paham tentang cara cowok ngelihat cinta. Semoga membantu kamu menavigasi hubungan kamu sendiri. Duduk manis dan kita gali bagaimana isi otak cowok saat lagi jatuh cinta. Mari kita mulai aja. Terlebih dahulu, kita bahas lebih dekat tentang tahapan-tahapan cara cowok jatuh cinta, yang pasti bikin kamu mikir, oh, gitu ya. Pertama, ada tahap nafsu. Ini bukan cinta, ya, tapi lebih ke hasrat seksual yang dipicu hormon kayak testosteron buat cowok dan estrogen buat cewek. Jadi kalau tiba-tiba kamu lihat seseorang dan mikir, wah, pengen banget deketin dia secara fisik, itu efek dari tahap nafsu ini. Terus, masuk tahap kedua, daya tarik atau cinta romantis. Di fase ini, pikiran dan perhatian kamu betul-betul ke arah satu orang. Kamu bakal mikirin terus tentang mereka dan ngerasa kangen berat. Ini terjadi gara-gara ada 3 senyawa kimia di otak kita, norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Kayak sensasi kecanduan gitu, dan ilmuwan samain efeknya kayak orang yang lagi pakai kokain loh. Biasanya, tahap ini berlangsung sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Terakhir ketiga, ada tahap kedekatan. Tahap ini penting buat cowok yang cari hubungan jangka panjang. Ini lebih ke cinta yang stabil dan langgeng dibanding daya tarik intens di tahap sebelumnya. Setelah sekitar 4 tahun dalam hubungan, biasanya kekaguman awal mulai reda. Nah, di sini muncul 2 hormon, oksitosin dan vasopresin, yang bikin terjalin kedekatan dan perasaan merawat ikatan sama pasangan. Perlu diingat, ini nggak berarti semua hubungan ngikutin progresi yang sama. Bisa aja hubungan dimulai dari tahap nafsu, terus berlanjut ke kedekatan. Atau ada yang langsung skip ke tahap kedekatan, kayak yang sering terjadi di perjodohan yang cintanya tumbuh seiring waktu. Di sisi lain, ada juga yang cuma ngerasain tahap nafsu dan nggak pernah nyampe tahap daya tarik atau kedekatan. Nah, kalau gitu mereka bisa aja menjauh, berhenti ngebalas pesan, atau bahkan ghosting. Intinya, setiap orang punya cara dan progresi yang berbeda dalam urusan cinta. Ini tuh fase krusial buat cowok yang lagi nyari hubungan serius. Ini jenis cinta yang lebih mantap dan tahan banting dibandingkan gejolak di fase sebelumnya. Setelah sekitar 4 tahun, kamu bakal ngerasain bahwa semangat awal agak meredup. Nah, di fase ini, 2 hormon oksitosin dan vasopresin berperan penting. Mereka bikin ada ikatan yang kuat sama pasangan, ngejaga hubungan, dan memperkuat ikatan kamu. Tapi penting diingat, jangan samain ini dengan ketergantungan ya. Fase ini lebih ke arah membangun kehidupan bersama, kayak bikin keluarga dan dapat kebahagiaan dari kehadiran satu sama lain. Jangan mikir ini kayak ketergantungan yang toksik. Nah, poinnya adalah, cinta itu nggak selalu mengikuti rencana baku. Ada yang dimulai dari fase nafsu, lalu berkembang jadi kedekatan. Ada juga yang langsung ke tahap kedekatan, misalnya di perjodohan di mana cinta tumbuh seiring waktu. Atau malah ada yang cuma ngerasain fase nafsu dan gak pernah nyampe tahap kedekatan. Nah, di situ biasanya mereka bakal minggat, gak bales chat atau mungkin ghosting. Jadi, setiap orang punya cara dan progresi yang beda dalam hal cinta. Saran aja, jangan deh bikin cowok kejar-kejaran sama kamu. Saya udah banyak video yang saranin hal sebaliknya, kayak gimana caranya bikin cowok ngejar kamu. Tapi yang gak pernah diomongin itu, cowok yang udah dewasa dan nyaman sama dirinya gak bakal gampang diajak kejar-kejaran. Jadi begini,
Kalau kamu mulai main game atau pakai trik-trik manipulatif buat bikin dia kejar kamu, bisa aja nanti dia ngerasa bosan atau malah cari perhatian ke tempat lain. Cowok yang emang udah stabil dan gak suka drama, mereka nggak terlalu tertarik sama cewek yang bikin susah payah untuk didekati. Intinya sih, kalau kamu pengen hubungan yang bener-bener tulus, nggak usah deh main-main bikin cowok kejar-kejaran. Yang penting, kamu jadi diri kamu sendiri, dan yang emang suka sama kamu bakal datang sendiri tanpa perlu dipaksa-paksa. Kalau dia nggak mau ngejar, ya udah, mungkin memang bukan yang cocok buat kamu. Yuk, kita coba gali lebih dalam lagi tentang cara pria sebenarnya ngerasain jatuh cinta. Jadi, kayak yang udah disebutin tadi, cowok dan cewek punya bahan kimia yang beda pas lagi jatuh cinta. Salah satu perbedaan pentingnya adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini punya peran buat bikin kita ngerasa terikat sama orang lain. Dan yang menarik, saat cowok lagi fase awal pacaran, kadar testosteron mereka cenderung lebih tinggi. Nah, peningkatan testosteron ini sebenarnya ngelawan efek terikatnya oksitosin. Tapi seiring berjalannya hubungan, oksitosin mulai makin ngambil peran penting buat cowok. Jadi intinya, cinta yang tulus itu butuh waktu buat tumbuh di otak cowok. Nggak cuman berdasarkan penampilan fisik aja, tapi juga butuh hubungan emosional yang kuat buat bikin dia bener-bener ngerasain cinta yang dalam. Jadi, kalau lu pengen dia bener-bener ngerasain itu, pastiin aja lu membangun kedalaman emosional sama dia seiring waktu. Kita bahas yang santai dan gampang dicerna buat semuanya. Kita mau sharing soal mitos yang sering bikin salah paham, bahwa cowok cuma bisa jatuh hati kalau udah ada aksi di atas kasur. Padahal ini nggak selalu bener. Loh, gimana? Jadi, ini nggak bisa disamaratain. Ada cowok yang malah kehilangan minat kalau urusan di kamar tidur terjadi terlalu dini. Intinya, si cowok bisa kehilangan minat sama cewek yang sama setelah bermain berkali-kali. Dan dia malah jadi lebih tertarik sama yang baru. Tapi jangan salah paham, ini nggak berlaku buat semua. Cowok yang beneran peduli bisa jatuh hati tanpa aksi mantap-mantap sebelumnya. Harapannya lebih banyak orang tahu kalau penting buat saling kenal lebih dulu sebelum main gesek kelamin lebih jauh. Biar lebih nyaman dan nggak bikin salah langkah. Sekarang kita bahas lebih santai lagi. Mau cerita dikit aja nih. Kalau kamu lagi coba kenalan sama cowok, kamu harus tahan dan biarin dulu fase nafsu itu reda. Kayak makanan, kan? Kalau kamu telan langsung tanpa nikmatin rasanya, jadinya nggak kerasa enaknya. Nah, kalau buat cowok, kalau fase nafsu itu reda, baru kelihatan aslinya. Entah dia bakal stay sama kamu, atau malah milih cabut dan menarik diri. Jadi hati-hati ya. Jadi gini, sedikit berbagi pengalaman pribadi aja. Dulu sering main-main tanpa ada yang lebih. Meski rasanya enak sejenak, tapi ternyata selalu ngerasa kurang. Kayak mencari sesuatu yang belum temuin aja. Dan akhirnya sampai juga ngelewatin tahap itu sampai nyadar. Ada yang lebih dari sekadar kepuasan fisik. Jadi, terutama para cewek, buat nggak buru-buru main-main. Biar bisa saling kenal lebih dulu dan lebih nyaman. Jadi, daripada cuma pengen kepuasan instan, mending cari yang lebih dalam. Walaupun nggak gampang, tapi seiring waktu kamu bakal ngerasain bedanya. Saya sendiri baru ngerasain itu setelah bertahun-tahun, dan sekarang jadi lebih ngerti dan pengen bagiin pengalaman ini ke orang lain, termasuk kamu. Oke deh, semoga kamu bisa ngambil hikmah dari video hari ini. Semoga kalian dapat banyak insight soal psikologi pria dan jatuh cinta dari pembahasan kita tadi. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu ingat, buat bikin perubahan di hubungan, kita harus mulai dari diri sendiri. Keep the positive vibes going. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.